Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel YouTube aku, Niatin Lestari. So guys, video kali ini tuh masih berkelanjutan dari video aku yang sebelumnya, di caranya menghilangkan ketombe. Bedanya itu, kalau yang kemarin itu caranya menghilangkan ketombe tanpa uang dan modal. Nah, untuk video kali ini itu aku mau share sama teman-teman itu adalah cara menghilangkan ketombe secara alami. So, buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Oke guys, seperti biasa nih buat teman-teman yang baru gabung atau baru banget nemuin channel YouTube-nya aku, Niatin Lestari. Nih please banget guys, bantu support supaya channel YouTube-nya aku lebih berkembang lagi dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih updatean video aku selanjutnya. Dan berteman lagi di media sosial aku yang lain, yaitu di Instagram di @niatinlestari19. Thank you teman-teman semuanya. Jadi sebelum aku nge-share nih obat apa aja yang secara alami yang bisa mengobati ketombe di kulit kepala dan di rambut kita, di sini aku mau bahas dulu nih penyebab awal si ketombe itu muncul di kulit kepala dan di rambut. Nah guys, jadi gak semata-mata ketombe itu langsung muncul aja di rambut kalau kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama pada rambut kita. Jadi si gejala awal ketombe muncul di rambut juga ada gejalanya ya guys, dan ciri-cirinya. Nah, untuk gejala pertama yang bisa menimbulkan ketombean di rambut kita itu adalah terlalu banyak atau terlalu sering kita keramas. Jadi memang kalau misalkan terlalu banyak keramas juga itu tidak bagus ya guys, karena bisa menimbulkan iritasi kepada kulit kepala di rambut kita. Nah, untuk gejala kedua itu adalah kesalahan memakai produk. Jadi kalau misalkan kita tidak cocok dengan si sampo ini atau si produk ini, jadi hentikan ya guys, di stop dulu dan ganti dengan produk yang aman di kulit kepala dan di rambut kita. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kesalahan atau tidak mengutamakan kebersihan di kulit kepala atau di rambut kita. Jadi tidak memungkiri guys, sudah aku bahas juga di video aku yang sebelumnya, kalau misalkan membilas sampo di rambut kepala atau di kulit kepala kita itu harus dengan bersih guys. Tapi kesalahannya itu adalah kalau buru-buru guys. Aku juga begitu, kalau misalkan buru-buru udah we, yang penting budahan gitu guys, nggak ada sabunnya, nggak ada busanya, udah we asal disiram-siram aja gitu guys, nggak memperhatikan udah bersih apa belumnya. Nah, itu gejala-gejala si ketombe bersarang di kulit kepala dan di rambut kita. Dan berhubung nih di minggu-minggu ini juga aku leteh lagi rudet guys sama yang namanya kulit kepala alias rambut, gara-gara ketombean Gusti Nu Agung. Kalau misalkan kita langsung terkena sinar matahari nih di rambutnya, aduh nggak sesuai guys, renyam alias gatal. Ngerti kan gimana gatalnya kalau ketombean ke sinar mataharian guys? Aduh, udah we jika nu aya kutuan banyak, padahal mah nggak ada kutunya, ketombenya aja udah gatel. Amit-amit ya Allah, kieu we era kan. Nah, jadi aku langsung bikinin aja videonya dan aku nge-share sama teman-teman semuanya untuk cara menghilangkan ketombe secara alami. Oke guys, jadi langsung aja nih ke cara-caranya untuk cara menghilangkan ketombe secara alami di kulit kepala dan rambut kita. Untuk cara yang pertama itu adalah kalian bisa menggunakan minyak kelapa guys. Nah, gimana sih kak cara menghilangkan si ketombe di rambut dengan menggunakan minyak kelapa? Kalian sebelum keramas itu bisa langsung membilaskan atau menempelkan atau mengaplikasikan si minyak kelapa itu ke kulit kepala. Kemudian kalian bisa simpan dulu selama 15 menit. Kemudian kalian bisa garuk pelan aja guys, karena kalau terlalu kencang juga itu sakit ya guys, perih. Kalian bisa langsung garuk-garuk aja. Kemudian setelah 15 menit kalian bisa bilas menggunakan shampoo secara bersih. Nah, untuk cara yang pertama itu, caranya menghilangkan ketombe secara alami itu bisa menggunakan kelapa guys, atau minyak kelapa. Untuk cara yang kedua, di caranya menghilangkan ketombe secara alami, kalian bisa aplikasikan minyak zaitun. Nah, untuk merek minyak zaitunnya itu bisa apa aja guys, yang penting minyak zaitun. Dan untuk cara mengaplikasikannya itu juga sama si minyak kelapa yang tadi guys. Kalian bisa simpan 15 menit setelah diaplikasikan ke kulit kepala dan rambut, kemudian dicuci bersih menggunakan shampoo. Kayak gitu ya guys. Oke, untuk cara ketiga di caranya menghilangkan ketombe secara alami, kalian bisa aplikasikan lidah buaya guys. Jadi manfaat dari si lidah buaya juga itu ada untuk menghilangkan ketombe secara alami. Dan untuk cara pengaplikasiannya pun itu hampir sama guys. Kalian tinggal balurkan aja si lidah buaya ke kulit kepala dan rambut kalian. Kemudian kalian garuk pelan, kemudian simpan selama 15 menit sampai 30 menit. Kemudian dibilas menggunakan shampoo secara bersih. Untuk cara yang keempat, di caranya menghilangkan ketombe secara alami, kalian bisa mengaplikasikan sampo, kemudian kalian campurkan sedikit garam, kemudian kalian bilas
di rambut kalian. Nah, caranya kalian tinggal kayak mandi aja guys, kayak keramas biasa gitu kan. Tapi di shampoo-nya itu kalian balurin atau campurin si garamnya. Dan untuk cara pengaplikasiannya pun sama aja kayak mandi biasa guys, kalian pakaiin shampoo. Dan kalau misalkan kalian campurkan garam, aku saranin garuknya itu pelan-pelan aja guys, karena kalau terlalu kencang takutnya iritasi di kulit kepala, malah menimbulkan luka di kulit kepala kalian. Teman-teman semuanya, nih untuk cara kelima, di caranya menghilangkan ketombe secara alami, kalian bisa mengaplikasikan si jeruk nipis. Si manfaat dari si jeruk nipis juga itu bisa mengobati ketombe berlebih di kulit kepala dan di rambut kita. Untuk cara mengaplikasikannya pun itu cukup mudah guys. Sebelum kalian cuci rambut atau mandi, kalian bisa mengaplikasikan dulu si jeruk nipis itu ke kulit kita atau ke kulit kepala kita maksudnya guys. Terus kalian bisa langsung gini-giniin aja pelan-pelan. Nah, karena efek dari si jeruk nipis itu, kalau misalkan kita menggaruk terlalu kencang, itu adalah perih guys. Nah, jadi kalian pelan-pelan aja, kemudian kalian lanjutin mandi, kemudian mencuci bersih si rambut kita. Nah, untuk cara yang keenam, di caranya menghilangkan ketombe secara alami, itu adalah kalian bisa mengaplikasikan baking soda atau campuran soda kue gitu loh guys. Kalian bisa beli di toko kue. Nah, untuk cara mengaplikasikannya pun kalian tinggal kayak ngadonan gitu loh guys, kayak bikin-bikin kue gitu. Karena sifatnya itu kental kan kalau baking soda. Kemudian kalian sebelum mencuci rambut atau mandi, kalian bisa aplikasikan ke rambut atau ke kulit kepala kita. Nah, jadi itu cara-cara alami untuk caranya menghilangkan ketombe secara alami di kulit kepala dan rambut kita ya guys. Nah, jadi kalau bahas ketombe itu rada-rada rujitnya guys, rada-rada gelih. Kalau misalkan lagi kambuh ketombenya, udah weh kayak gini kan, kayak monyet weh, nggak di umum, nggak di apa, dah atuh gitu kan. Nah, jadi aku share sama teman-teman untuk caranya menghilangkan ketombe secara alami. Oke nih teman-teman semuanya, jadi aku udah nge-share nih tadi, udah aku jelasin penyebab awal timbulnya ketombe di kulit kepala kita. Kemudian aku udah nge-share juga nih obat apa aja yang secara alami yang bisa ngobatin si ketombe di kepala kita. Jadi memang kalau bahas ketombe itu gampang-gampang susah ya guys. Kadang hal sepele pun yang misalkan kita lakukan secara berlangsung atau berhari-hari bahkan seterusnya, itu pun bisa menimbulkan ketombe di kepala kita. Jadi kalian jangan mengabaikan guys. Nih yang pertama itu sisir. Jadi utamakan sisir yang kita pakai buat nyisirin rambut kita sama kulit kepala kita itu bersih guys. Dan memang guys, itu masa rada terpenting gitu kan. Tapi memang kalau misalkan kesalahan-kesalahan itu yang bisa menimbulkan ketombe itu berlanjut guys, atau tidak kunjung sembuh. Jadi utamakan kalian sebelum menggunakan sisir itu udah dicuci dulu. Jadi aku juga sekarang mah ngejadwal guys, 5 hari sekali tuh udah ngagosrok sisir biar si ketombenya aku itu sembuh. Nah, untuk kesalahan yang kedua kalian lakukan atau sering bahkan kalian lakukan adalah penggunaan kondisioner. Jadi sebelumnya juga udah aku jelasin kemarin di video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di sini. Itu adalah pemakaian kondisioner yang salah atau tidak tepat guys, salah. Karena pemakaian step kondisioner juga itu ada caranya yang benar ya guys. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan atau mengaplikasikan kondisioner ke rambut kita, itu kalian jangan sampai ke ujung rambut atau akar rambut. Nah, kadang mah aku juga bingung guys. Pertama tuh rada-rada hese kalau pakai kondisioner, nggak sampai ke sini teh kumaha gitu kan guys. Tapi setelah aku merasakan perubahan, setelah aku keramas kondisioner, menggunakannya dengan baik dan benar, itu alhamdulillah si ketombe aku tuh rada eueuh guys, alias rada teu atel terenyem teuing. Jadi penggunaan kondisioner yang baik dan benar itu adalah dari tengah rambut sampai ke ujung rambut secara vertikal guys. Jangan diubek-ubek we di dieu. Nah, leuheung misalkan campur. Nah, mending kalau misalkan kalian membilasnya itu secara bersih, secara rapi, mending kan guys. Tapi kalau misalkan kalian melakukan hal yang sama setiap hari, bahkan membilasnya dengan kurang bersih, itu bisa menimbulkan atau menyebabkan ketombe yang tidak kunjung sembuh di kulit kepala dan rambut kita. Nah, untuk penyebab ketiga, penyebab ketombe itu tidak kunjung sembuh di kulit kepala atau di rambut kita, itu adalah salahnya pemakaian produk guys. Jadi jangan kalian asal nu penting mah aya we shampoo kan, ada we di situ, walaupun gak cocok geus we udah dipakai sama kalian. Salah itu teh, salah guys.
Kalau misalkan kalian cocok aja nih sama si sampo ini, enggak sesuai pakai itu guys, jangan digonta-ganti kan gak enak juga digonta-ganti guys, pasangan aja kalau gonta-ganti kan gak enak gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian cocok pakai si sampo ini, udah pakai satu produk, jangan digonta-ganti guys, nggak enak kalau digonta-ganti gitu ya guys. Pakailah produk yang memang benar-benar cocok dan memang benar-benar kebutuhan di rambut kalian dan di kulit kepala kalian. Nah guys, jadi kebetulan nih cara aku buat ngobatin si ketombe yang bersarang di kepala aku sama rambut aku pakai si caranya untuk ngilangin ketombe pakai ini guys, alias minyak zaitun. Jadi sebelum aku keramas, aku aplikasiin dulu si minyak zaitun ini ke rambut aku diemin dulu selama 30 menit, dan kalau udah kelar selama 30 menit aku simpan, langsung aku gini-giniin guys, pelan-pelan digaro lah ngeunahna ya guys. Kalau misalkan lagi renyem, aduh gusti. Aku langsung gini-giniin. Nah sebelum keramas ya guys, jadi otomatis si ketombe-ketombe yang nempel-nempel di kulit kepala itu rada-rada keangkat guys. Nah setelah itu kalian langsung bisa mandi, kemudian keramas menggunakan shampoo dan conditioner secara bersih dan baik guys. Bilasnya itu tong rusuh, alias kudu benar-benar bersih biar ketombe kalian itu bersih guys, alias hilang. Karena dari si ketombe itu bisa menyebabkan kalian malu. Kalau misalkan aktivitas nih di luar ruangan, terus kalian langsung terkena sinar matahari, terus ketombe kalian lagi meradang, otomatis kalian lagi pastinya kayak monyet guys, gini kan, ya kan? Jadi aku yang ampuh mah ini guys, buat ngobatin si ketombe aku di kulit kepala sama rambut aku pakai minyak zaitun. Nah mereknya aku pakai beli si Mustika Ratu yang ini guys, kayak gini. Oke teman-teman semuanya, jadi segini dulu nih di video kali ini di caranya menghilangkan ketombe secara alami. Seperti biasa nih buat teman-teman yang baru gabung atau baru banget nemuin channel YouTube-nya aku, Niati Lestari, please banget nih guys bantu support supaya channel YouTube-nya aku lebih berkembang lagi dengan cara di like dulu, kemudian subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya nih kalian gak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Dan berhubung nih aku ngerekord video itu hari Jumat ini, dan sebentar lagi mau bulan puasa guys nih, mohon maaf lahir batin kalau misalkan aku banyak salah atau ucapan-ucapan aku itu ada yang salah guys. Walaupun kita mungkin gak bisa ketemu, tapi aku ngucapin banget minta maaf, mudah-mudahan puasa kita lancar, sehat terus, kemudian ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.